Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga di hari ini kelas 11 tambah semangat dan tambah rajin belajarnya. Hari ini kelas 11 akan belajar pendidikan agama Islam bersama saya Muhimmatul Khairiyah tentang dakwah, tabligh, dan juga khotbah. Untuk lebih lanjutnya, silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian. Pengertian dakwah. Dakwah berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Jika menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain untuk seseorang tersebut kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari pengertian tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Jika menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengertian khotbah. Khotbah adalah memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, kusuf, wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ketentuan khutbah. Yang pertama, ada syarat khotib. Apa saja ya syarat khotib? Yang pertama, khotib itu harus Islam. Yang kedua, seorang khotib harus baligh. Yang ketiga, seorang khotib harus berakal sehat. Dan yang keempat, seorang khotib harus mengetahui ilmu agama. Selanjutnya, kita akan mempelajari syarat dua khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, khotib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat, khutbah harus tertib. Selanjutnya, kita akan mempelajari rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama adalah membaca hamdalah.
Rukun khutbah yang kedua, membaca syahadatain. Rukun khutbah yang ketiga, membaca sholawat. Rukun khutbah yang keempat, berwasiat takwa. Rukun khutbah yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Rukun khutbah yang keenam, berdoa pada khutbah kedua. Selanjutnya, kita akan mempelajari sunnah khutbah. Sunnah khutbah yang pertama, khatib berdiri ketika sedang berkhutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Selanjutnya, khatib menghadap jamaah ketika sedang khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Yang keenam, membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Selanjutnya, kita akan mempelajari ketentuan tabligh. Tabligh tadi artinya adalah menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut mubaligh. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan ajaran Islam. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat mubaligh. Islam, baligh, berakal, mendalami ajaran Islam. Selanjutnya adalah etika dalam menyampaikan tabligh. Etika yang pertama harus bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang sangat kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Orang yang melaksanakan dakwah disebut da'i. Ada dua cara berdakwah, yaitu dengan lisan, dakwah bil lisan, dan dengan perbuatan, dakwah bil hal. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah adalah sebagai berikut. 1. Syarat da'i. Yang pertama, seorang da'i itu harus beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mendalami ajaran Islam. Berikutnya, kita akan mempelajari etika dalam berdakwah. Etika dalam berdakwah yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas,
tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa adanya kekerasan dan edukatif memberikan pengajaran. Etika yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik, uswatun hasanah. Etika yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Itu tadi materi tentang dakwah, tabligh, dan juga khutbah. Terima kasih untuk para siswa kelas 11 telah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.